Bab 6401. Ada temuan. Charlie senang mendengarnya dan langsung bertanya padanya. Apakah Inspektur Lee memberitahu Anda apa yang dia temukan? Sudahkah Anda memastikan bahwa markas regu kematian yang baru telah ditemukan? Ya, Maria mengangguk dan berkata, Inspektur Lee mengatakan AI telah mengunci tambang fosfat di Maroko. Dan mengatakan bahwa setelah Anda kembali, kami akan mendiskusikan detailnya langsung dengan Anda. Charlie berpikir sejenak dan bertanya kepadanya. Jika aku mengingatnya dengan benar, Maroko seharusnya menjadi negara Afrika, bukan? Baik, Tuan Muda, jawab Maria. Maroko berada di barat laut Afrika. Di seberang lautan semenanjung Iberia tempat Spanyol dan Portugal berada. Negara ini kaya akan fosfat. Berkontribusi pada sekitar 70% pasokan dunia. Charlie mengangguk sedikit dan berkata, karena negara ini kaya akan fosfat, seharusnya banyak tambang fosfat di negara ini. The Warriors dan akan menampung pasukan kematiannya di sana. Yang relatif tersembunyi. Sepertinya hampir pasti. Maria bertanya kepadanya, Tuan Muda. Karena ini masalah serius, ayo cepat kembali sekarang. Charlie berkata, jangan khawatir, apakah kamu masih ingin melihat Aurora? Saya juga ingin melihat apakah akan ada perubahan lain pada Aurora malam ini. Jika tidak ada kelainan lain, ayo kita berkendara kembali sepanjang malam. Maria sedikit mengangguk. Saya akan mendengarkan pengaturan Anda. Sebelum gelap, Charlie dan Maria berkendara bersama dan makan sederhana. Setelah kembali, dia tidak sabar untuk terus bermeditasi. Dan melatih energi spiritual dengan segel tangan. Setelah latihan terus-menerus tadi malam, dia sudah sangat familiar dengan segel tangan ini. Dan dia bisa mengoperasikannya dengan mudah. Setelah beberapa jam, energi spiritual di tubuhnya meningkat secara signifikan. Yang membuatnya semakin percaya diri dengan rangkaian segel tangan ini. Dia terus bermeditasi dan berlatih sampai malam. Saat Aurora muncul kembali, Charlie dan Maria pergi bersama. Berjalanlah melewati perbukitan, dan capai tempat yang paling dekat dengan Aurora. Keduanya berdiri di bawah Aurora untuk waktu yang lama. Aurora di langit berayun lembut seperti ombak. Namun kejadian aneh kemarin tidak terulang lagi. Setelah menunggu lama tanpa melihat sesuatu yang aneh, Charlie berkata kepada Maria. Nona Lin, menurutku Aurora ini tidak akan memberiku petunjuk baru. Ayo berkemas dan kembali ke Oslo. Bagus. Maria setuju dan berkata, Tuan Muda, biarkan aku yang mengarahkan jalan pulang. Saat saya mengemudi, Anda dapat berkonsentrasi bermeditasi dan berlatih di dalam mobil. Charlie bertanya dengan tergesa-gesa. Perjalanannya beberapa jam lagi. Bisakah kamu? Tidak masalah. Maria tersenyum dan berkata, meski kebugaran jasmani saya tidak sekuat seorang kultivator. Ini jelas tidak sebanding dengan orang biasa. Mengemudi lebih dari 10 jam berturut-turut bukanlah masalah bagi saya. Anda dapat yakin, Tuan Muda. Charlie juga berpikir begitu, jadi dia mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu Nona Lin, silakan berkendara sejauh ini. Dia kini terlihat seperti pecundang yang baru menguasai cara menghasilkan banyak uang. Melihat dia akhirnya menemukan cara untuk menghasilkan uang. Tidak sabar untuk segera berlari di persimpangan ini tanpa berhenti sejenak. Terlebih lagi, Maria bukanlah gadis biasa. Dia telah hidup selama 3 atau 400 tahun dan bahkan bisa menerbangkan helikopter. Sehingga perjalanan jarak jauh tidak menjadi masalah baginya. Jadi, dalam perjalanan pulang, dia bertugas mengemudi. Dan Charlie duduk di kursi belakang untuk terus berlatih. Saat keduanya hendak tiba di Oslo, seluruh energi spiritual dalam tubuh Charlie meningkat hampir 20%. Bab 6402. Pada titik ini, Charlie berkata kepada Maria di sampingnya. Karena sidik jari ini dapat terus-menerus menghasilkan energi spiritual. Ketika saya kembali, saya akan mencoba segalanya dan dengan cara apapun untuk merangsang fungsi tersembunyi dari cincin itu. Sejak mereka melewati pabrik model AI ketika mereka tiba di kota, Charlie menelepon Duncan, yang kebetulan ada di sana. Jadi dia segera datang ke sini. Saat mereka bertemu, Duncan tidak sabar untuk berkata kepada Charlie. Model tersebut telah mengunci target dengan tingkat kecurigaan yang sangat tinggi.
Menurut kata-kata sang model sendiri, pada dasarnya hal ini dapat dikonfirmasi sebesar 99,99%. Charlie berkata, kalau begitu saya akan menyusahkan Anda untuk memberikan pengenalan singkat tentang apa yang ditemukan model AI kali ini dan logika pemikirannya. Duncan segera menyalakan monitornya, mengklik beberapa foto, membuka citra satelit suatu area, dan berkata kepada Charlie, Pak Wade, area pertambangan ini terletak di tengah-tengah area pertambangan Maroko, yang merupakan salah satu dari 4 wilayah penambangan fosfat utama di sana. Charlie bertanya padanya, berapa banyak perusahaan yang menambang fosfat di wilayah pertambangan ini? Duncan menjawab, Tuan, menyeberang. Menurut penelitian kami, total ada 8 perusahaan pertambangan di zona ini. Saat dia mengatakan itu, dia mengklik citra satelit. Yang jelas terlihat bahwa di kawasan pertambangan yang hampir seperti gurun ini, ada banyak perusahaan pertambangan yang tersebar. Meskipun citra satelit yang disempurnakan dengan AI melihat situasi umum kendaraan dan personel yang beroperasi di area penambangan, Duncan menunjuk ke salah satu area dan berkata pada Charlie, Tuan Wade, ini adalah perusahaan pertambangan fosfat yang sangat dicurigai oleh AI. Nama perusahaan ini adalah Duke Mining. Perusahaan ini telah berdiri selama 35 tahun. Dalam 35 tahun terakhir, skalanya telah meningkat beberapa kali lipat. Charlie mengangguk dan bertanya padanya, mengapa AI menentukan bahwa itu adalah markas pasukan kematian Warriors dan Duncan berkata, pertama, AI membuat daftar panjang dan menemukan sekitar 80.000 perusahaan di seluruh dunia yang dapat memenuhi persyaratan para pejuang kematian di Warriors dan kemudian, digabungkan dengan data dan informasi Skyline yang sangat banyak. Ini melakukan analisis sistem multidimensi. Setelah berbicara, Duncan berhenti sejenak dan membuka gambar kedua, lalu berkata, Tuan Wade, AI menganggap perusahaan ini memenuhi penilaian kami terhadap pangkalan tentara kematian dalam segala hal. Dan perusahaan ini juga telah mengatasi masalah konsumsi energi yang tinggi. Telah mengajukan izin investasi energi angin 10 tahun lalu dan membangun 6 turbin angin di area pertambangan. Selain itu, mereka diam-diam merenovasi semua atap 10 tahun lalu dan menggantinya dengan panel fotovoltaik. Mereka mengira hal ini terjadi karena kesenjangan energi mereka yang relatif besar. Tetapi tempat ini tidak kaya akan minyak seperti Nigeria dan dapat digunakan untuk menghasilkan listrik kapan saja. Jadi mereka berpikir tentang energi angin dan matahari. Charlie berkata, faktor-faktor ini kedengarannya mencurigakan. Tapi belum bisa dipastikan apakah pihak lain itu benar-benar menjadi markas regu kematian sarang prajurit. Duncan tersenyum dan berkata, jadi informasi terpenting ada di sini. Pemerintah Maroko melarang penambangan bawah tanah tambang fosfat 20 tahun lalu. Semua poros dan peralatan penambangan bawah tanah telah dilepas dan disegel untuk penambangan permukaan skala besar. Artinya, tambang bawah tanah diubah menjadi tambang terbuka. Namun, dalam data satelit selama 15 tahun terakhir, perusahaan pertambangan ini setidaknya sudah belasan kali terfoto memasuki konvoi angkutan besar. Dan konvoi itu difoto sedang mengangkut material dalam jumlah besar. Area bongkar muat berada di pintu masuk tambang bawah tanah yang seharusnya sudah lama ditinggalkan. Selain itu, Cakrawala juga menangkap beberapa truk yang membawa limbah dalam jumlah besar seperti tanah bekas tambang bawah tanah menuju area tambang terbuka untuk dibuang. Duncan berkata, jika pihak lain masih diam-diam menggunakan tambang bawah tanah untuk menambang. Jadi sangat tidak mungkin membuang kembali biji fosfat yang sudah ditambang ke tambang terbuka. Ini benar-benar usaha yang sia-sia. Dan AI telah menganalisis hal itu karena kemajuan teknologi dan perkembangan peralatan industri dan pertambangan. Penambangan permukaan lebih unggul dibandingkan penambangan bawah tanah dalam hal kesulitan penambangan, biaya penambangan, dan efisiensi penambangan. Sekarang jika kita terus menambang dari bawah tanah, ini hanya akan melelahkan dan tidak mementingkan diri sendiri. Jadi sebagian besar tambang telah menutup tambang bawah tanah sebelumnya. Dari gambar di Cakrawala, kita dapat melihat bahwa tambang bawah tanah milik tambang lain belum diaktifkan dalam beberapa tahun terakhir.
Hanya Duke Mining yang memiliki yang ini. Setelah menganalisis data satelit, AI menyimpulkan bahwa Warriors dan mengubah tambang ini dan menggunakan fasilitas bawah tanah yang seharusnya tertutup rapat sebagai markas tentara kematian. Pangkalan ini masih diperluas. Jadi sampah seperti batu dan tanah terus-menerus diangkut keluar. Konvoi yang penuh dengan perbekalan itu pasti sedang mengangkut perbekalan ke pangkalan. Bab 6403. Setelah mendengarkan analisis Duncan, Charlie bertanya kepadanya. Inspektur Lee, dengan pengalaman investigasi kriminal Anda yang panjang, apakah menurutmu analisis AI dapat dipercaya? Ini bisa diandalkan. Duncan mengangguk dan berkata, meskipun tidak ada bukti langsung yang membuktikan bahwa ini adalah markas regu kematian Warriors dan terbukti terlalu banyak kelainan di berbagai dimensi. Tersangka lain mungkin hanya memiliki satu atau dua kelainan. Kalau begitu, itu hanya bisa dianggap sebagai kecurigaan yang tinggi. Tetapi jika ada banyak situasi yang tidak normal, kemudian kecurigaannya akan meningkat secara eksponensial, terutama beberapa faktor kunci. Lalu Duncan berkata, AI sedang menganalisis database Skyline. Tidak ada perusahaan pertambangan resmi di Maroko yang masih menambang fosfat di bawah tanah. Bahkan tidak ada pencurian. Namun, penambangan terbuka lebih murah. Tambang bawah tanah mereka tidak menunjukkan tanda-tanda akan diaktifkan kembali di semua database dalam 10 tahun terakhir. Duke Mining adalah satu-satunya perusahaan yang ditemukan oleh AI yang diam-diam mengerjakan tambang bawah tanah. Bukti yang relevan menunjukkan bahwa mereka memang mengaktifkan ranjau bawah tanah. Tapi bukan penambangan fosfat. Ini saja sangat sulit untuk dijelaskan. Petik 2. Charlie mengangguk dan berkata, inti dari modal adalah menghasilkan keuntungan. Jika sesuatu tidak menguntungkan atau bahkan membutuhkan biaya yang tinggi, modal tidak akan pernah mampu. Duke Mining ini diam-diam telah mengaktifkan tambang bawah tanah yang besar. Biaya aktivasinya tinggi tetapi tidak menghasilkan nilai apapun. Saya pikir hanya Warriors dan yang memiliki permintaan tarif sebesar itu. Duncan berkata, area di mana Duke Mining berada merupakan kawasan pertambangan terbesar di Maroko. Meski lokasi penambangan ini tidak dekat dengan laut, transportasi sangat maju berkat perkembangan industri fosfat. Salah satu jalan terbaik adalah jalan dari sini menuju pelabuhan. Dan ada juga jalur mobil khusus pengangkutan fosfat yang langsung menuju pelabuhan. Setiap mobil dapat membawa ribuan atau puluhan ribu ton fosfat ke pelabuhan untuk dikirim ke seluruh belahan dunia. Dan juga mampu mendatangkan kembali material impor dalam jumlah besar. Dan lokasi geografis Maroko unik di Warriors dan itu sangat dekat dengan Eropa Selatan. Membangun pangkalan di sini dapat mencakup seluruh barat laut benua Afrika dan bagian selatan Eropa. Jika melihat peta, basis kematian di Siprus hanya mencakup wilayah Mediterania dan Afrika Timur Laut. Duncan membuka peta dan berkata kepada Charlie, kami sekarang tahu bahwa ada juga kamp kematian Warriors dan di Nigeria. Dan pangkalan di Nigeria ini hanya dapat mencakup wilayah tengah Afrika. AI telah membuat peta panas dengan Maroko, Siprus, dan Nigeria sebagai poin utamanya. Lihat, Duncan mengetuk keyboard, dan 3 lingkaran merah muncul di peta dunia asli. Pusat dari 3 lingkaran merah masing-masing adalah Maroko, Siprus, dan Nigeria. Dan jari-jari lingkaran ketiga, jika diubah menjadi jarak sebenarnya, adalah sekitar 2000 km. Terlihat ketiga lingkaran ini dapat mencakup sebagian Afrika. Namun setelah ketiga lingkaran tersebut digabungkan, tidak ada lingkaran yang dapat mencakup Afrika bagian selatan dan Madagaskar. Duncan menunjuk ke Afrika bagian selatan dan berkata kepada Charlie, Tuan Wade, menurut perhitungan AI, setidaknya harus ada 1 stasiun tentara kematian di Afrika bagian selatan. 2 negara dengan potensi terbesar adalah Afrika Selatan dan Mozambik. Saya menunggu penghitungan AI berikutnya untuk mencoba menemukan semua stasiun tentara kematian di Afrika. Charlie mengangguk sedikit. Setelah berbicara dengan Maria kali ini, dia tidak lagi memiliki keinginan kuat untuk menemukan stasiun pejuang kematian. Lagi pula, ada ribuan nyawa di balik setiap stasiun tentara yang mati. Jika salah satunya tidak ditangani dengan baik, tidak diketahui berapa banyak orang yang akan meninggal. Meski demikian,
Ia tak ingin mematahkan semangat Dunchan. Bab 6404. Karena terlihat Dunchan kini semakin mahir menggunakan AI. Layaknya seorang pemburu yang baru menguasai keterampilan menembak presisi. Dia harus menemukan lebih banyak mangsa untuk lebih meningkatkan keterampilan menembaknya. Untungnya, Dunchan hanya bertanggung jawab untuk menemukannya, bukan menghancurkannya. Jadi Charlie tidak berniat menghentikan rencananya. Jadi, dia bertanya kepadanya, Inspektur Lee, apakah saya ingin membawa ribuan orang keluar dari area penambangan fosfat ini dan mengangkut mereka ke Suriah tanpa ada yang menyadarinya? Apakah Anda punya ide bagus? Ini, Dunchan berkata dengan prihatin. Pergerakan ribuan orang terlalu besar. Dan wilayah penambangan ini bukan di pesisir pantai. Sangat tidak mungkin untuk tidak meninggalkan petunjuk. Kemudian Dunchan berkata, menurut saya, masalah ini sangat sulit. Dan kemungkinan besar satu-satunya jalan adalah kereta api. Bagaimanapun, ini adalah perpindahan ribuan orang. Tidak ada kapal, dan daya dukung mobil serta pesawat tidak mencukupi. Mungkin hanya kereta api yang punya peluang. Charlie bertanya, jika saya meminta Anda untuk mengangkut ribuan orang ini, apa yang akan kamu lakukan? Dunchan berpikir sejenak dan berkata, saya akan mencari cara dulu untuk mengetahui pengoperasian kereta api dari sini hingga pelabuhan. Tata cara bongkar muat angkutan kereta api. Dan tata cara ekspor, tata cara persetujuan, dan tata cara pemuatan tambang fosfat yang diekspor dari pelabuhan. Karena jalur kereta api merupakan jalur khusus pengangkutan fosfat. Ini harus tersedia untuk semua area pertambangan. Entah daerah pertambangan mempunyai kereta barang sendiri dan membayar pemerintah untuk penggunaan kereta api tersebut. Atau kereta api dioperasikan oleh pemerintah dan pihak pertambangan membayar biaya transportasi kepada pemerintah. Bagaimanapun, harus dipastikan bahwa masing-masing wilayah pertambangan dapat mengoperasikan kereta barang dari titik ke titik. Kalau Duke Mining sering punya kereta sendiri menuju pelabuhan, kemungkinan mengangkut orang keluar akan lebih besar. Dengan asumsi tidak ada masalah dengan kereta khusus. Orang bisa diangkut ke pelabuhan secara berkelompok melalui kereta khusus. Dan kemudian celah di pelabuhan harus dibuka untuk memastikan bahwa orang dapat dikirim ke kapal dengan aman dan diam-diam selama proses bongkar muat. Selama orang-orang ikut serta, kemungkinan keberhasilan akan jauh lebih besar. Charlie bergumam, jika muatan gerbong barang 50 ton, kereta khusus seberat 5,000 ton akan membutuhkan 100 gerbong. Dan setiap mobil bisa menyembunyikan 10 orang. Kereta api bisa menyembunyikan 1000 orang. Efisiensinya sangat tinggi. Jika tentara yang tewas dan keluarganya dievakuasi terlebih dahulu, diperkirakan beberapa kereta khusus bisa diselesaikan. Masalah utamanya adalah bagaimana membuat orang-orang yang bersembunyi di kereta bisa naik ke kereta dengan aman tanpa meninggalkan jejak apapun. Dunchan bertanya pada Charlie, Tuan Wade, apakah kamu akan pergi ke Duke Mining untuk penyelidikan lapangan? Jika Anda pergi, kita bisa pergi bersama dan mengamati jalur transportasi ini pada waktu itu untuk melihat transportasi dan ekspor fosfat Maroko melalui laut. Hanya dengan melihat proses di lapangan kita dapat mempunyai kesempatan untuk menemukan celah. Charlie mengangguk dan berkata, karena kita berencana membuat tipuan ke timur dan menyerang barat untuk Warriors dan kita harus pergi ke Maroko. Sekarang Warriors dan seharusnya tidak berpikir bahwa kami telah mengalihkan target kami ke Maroko. Kita bisa pergi ke sana untuk mengamati dengan cermat dan kemudian perlahan-lahan membuat rencana tindak lanjut. Setelah itu, Charlie berkata pada Dunchan, jika kita pergi, sebaiknya kita berdua pergi, dan jangan mengajak orang lain. Selain itu, kami berdua harus mengubah identitas dan menyamar. Kami sudah mulai memantau semua bandara di Nigeria. Suatu ketika pangkalan regu kematian Maroko mengalami kecelakaan lagi. The Warriors dan pasti akan mendapatkan semua video pengawasan yang dapat ditemukan di Maroko dan menghilangkannya satu persatu. Anda sangat terkenal di kalangan Tiongkok di Eropa dan Amerika Serikat. Jadi lebih baik tidak diperhatikan oleh mereka. Dunchan berkata tanpa ragu, tidak masalah, ubah identitasmu, dan jangan tinggalkan petunjuk apapun yang berguna untuk musuh.